untuk rambut semuanya komplit 1,3 juta rupiah. 1,3 juta rupiah. Hardcore banget jualannya, ya Allah. 23 items bisa jadi 1,3 juta. Padahal dijual yang pertama tuh box yang warna pink itu, boxnya itu doang tuh isinya 1,3 juta kan katanya. Tapi bisa jadi promo 23 item 1,3 juta. Ini sih the real abal-abal, gila sih ini. The real abal-abal. Gak ada teman-teman yang konsumen ya, termasuk Mamski, karena aku kan juga suka belanja online gitu kan, suka belanja produk, tapi aku pelajari dulu produk ini apa. Dan gini loh guys, semurah-murahnya paling cost production sampai bisa dilempar ke konsumen itu gak mungkin bisa didiskon sampai segitunya tuh, gak mungkin. Paling ada diskon 50%, mungkin masih bisa 70% mungkin. Biasanya di fashion gitu ya, atau di barang-barang yang udah mendekati kadaluarsa. Makanya ya udahlah, jual buruan aja deh, biar nggak sampai rusak banget gitu loh. Tapi kalau harga 1,3 di 23 items, bayangin gak sih aslinya mereka tuh berapa? Jadi biasanya pedagang itu bisa naikin sampai misalnya 200% gitu ya, 2 kali lipat, karena akan ada kemungkinan pada saat lagi brand day sale atau lagi musim untuk diskon besar-besaran tuh masih bisa lah ambil untung tipis banget dengan diskon sampai 50 atau 70%. Itu ya. Jadi sebenarnya mungkin barang yang dijual sama si dokter ini aslinya ya memang 1,3 juta dibagi 23 aja tuh udah berapa coba kali? 56 ribuan. My God. Berarti salah satu dari benda-benda itu tuh ya yang dia jual itu, yang dia display itu, aslinya ada yang cuma modalnya paling cuma 5 ribu, ya kan? Terus di box yang kata dia 1,3 juta itu mungkin ya aslinya sebenarnya modalnya cuma 50 ribu. My God. Jangan mau ketipu lagi ya guys. Bener-bener terima kasih banget buat Doktif yang udah bikin orang satu ini si paling kebal hukum bisa sampai diborgol dan ditahan. Gak sabar banget pengen ngelihat pengadilannya, karena seperti yang kemarin Niki, aku datang untuk lihat prosesnya. Aku juga pengen lihat nih orang satu nih, biar bener-bener bisa kasih lihat masyarakat gitu loh. Karena selama ini nih orang selalu bikin berita-berita dari medianya dia ya, bahwa ini tuh cuma perang dagang, perang bisnis. Dan Doktif juga tersangka gitu, karena dia bisa melaporkan Doktif di kepolisian juga. Tapi Doktif dilaporkan, oh my God, itu kasus yang benar-benar kasus receh banget, dan belum tentu bisa, menurut gua belum tentu bisa sampai ke pengadilan. Tapi dia nih jelas banget harus sampai ke pengadilan. Dan gak cuma ini doang ya, cara dagangnya dia yang gak benar, yang abal-abal. Ada satu lagi yang Doktif sudah spill, aku juga udah lihat VT-nya. Jadi ada barang dari salah satu jualannya dia yang diproduksi di pabriknya sendiri, ketahuan overclaim juga. Jadi yang dia jual menjadikan barang itu mahal dengan ingredients tertentu gitu ya, ternyata tidak ada di dalam barang jualannya. Jadi ini gila banget karena sudah melakukan penipuan yang lebih besar lagi dari pabriknya sendiri. Gila sih, beneran lu nekat banget lu bro, padahal nyari duit cara halal juga bisa. Gila sih, ini parah. Mari kita tunggu ya guys di pengadilan nanti kayak apa jadinya ya. Oke, let's go guys.